Ande SAG MPD. Untuk itu persilahkan kepada Bapak. Tabe Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tiada kata yang lebih afdal kita ucapkan melainkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak, baik itu nikmat kesehatan, nikmat keimanan, dan nikmat keislaman. Sehingga pada siang hari ini kita sempat melaksanakan Zoom virtual tentang bagaimana peran pemimpin atau kepala madrasah dalam menghadapi masa pandemi. Ya. Insyaallah sebentar kita akan berdiskusi, sharing kepada teman-teman guru yang mulia. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang nabi yang hidup di permukaan bumi ini sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh tauladan yang baik. Baik Bapak Ibu guru yang mulia, mungkin hanya sekedar sharing, berbagi bagaimana kita di sekolah menghadapi persoalan-persoalan yang tidak begitu ringan, tetapi saya berharap kepada teman-teman guru yang mulia agar tetap bersemangat dalam menghadapi masa pandemi ini. Tentunya bagaimanapun kita ini adalah seorang pejuang-pejuang di madrasah atau di sekolah untuk bagaimana melihat anak atau peserta didik kita ini menjadi orang yang sukses nanti di masa-masa yang akan datang. Dan tentunya tidak lepas dari peran guru, peran teman-teman di sekolah, bagaimana proses pembelajaran ini berjalan dengan baik. Tentunya banyak hambatan yang kita hadapi di masa-masa pandemi ini. Terutama misalnya anak-anak kita bagaimana ketika mereka mau belajar tetapi mereka diperhadapkan ada persoalan-persoalan yang tidak begitu ringan. Pertama mungkin persoalan offline. Ya. Ketika anak-anak kita mau belajar tetapi mereka tidak punya handphone, tidak punya kuota, tetapi kita punya strategi. Itu bagaimana anak-anak kita ini tetap belajar study at home di rumah. Maka kita membuatkan semacam modul pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru-guru kami di madrasah atau di tempat-tempat sekolah yang lain. Ataukah mereka dengan cara mengambil buku-buku di perpustakaan dengan cara memfotokopi agar proses ini berjalan dengan baik. Masa pandemi ini kita diperhadapkan banyak tantangan. Yang pertama bahwa ketika bulan Maret kita mulai kena dampak bagaimana anak kita itu belajar di rumah. Saya ingat itu tanggal-tanggal 16, 17, 18, 19, 20 itu sudah mulai pembelajaran daring bulan-bulan Maret. Nah, sampai sekarang ini masih pembelajaran PJJ, pembelajaran jarak jauh, daring ataukah daring. Nah, kedua adalah pembelajaran online. Anak-anak kita ini ya kita hadapi bagaimana kita di rumah ini belajar dengan baik, maka kami sebagai kepala madrasah itu menyiapkan kuota untuk para guru yang mulia. Kemudian
kuota internet untuk para siswa. Dan terkadang juga ada siswa punya handphone, tetapi tidak punya kuota. Tetapi bagaimanapun ini, tetap kita harus memacu diri dan bersemangat untuk menghadapi tantangan-tantangan yang tidak begitu ringan. Maka untuk memotivasi guru-guru kita, bagaimana kita selalu memberikan support, memberikan semacam hadiah atau bagaimana supaya mereka tetap cinta kepada sekolah-sekolah kita. Insya Allah semoga sekolah-sekolah kita ini bisa kita buka kembali, ya entah bulan berapa, tetapi kita jadikan bahwa ini adalah sebuah tantangan. Karena bagaimanapun Allah menciptakan ada kebaikan dan keburukan. Dan ini merupakan tantangan bagi kita tetap untuk memacu diri, untuk belajar dengan baik. Karena melihat, mohon maaf, anak-anak kita ini kalau tidak diberikan pembelajaran yang baik, mereka tidak akan bisa menjadi orang-orang yang terbaik di masa yang akan datang. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Rabbi habli minas shalihin, ya Rabbku jadikanlah anak-anakku menjadi anak-anak saleh. Tentunya kita sebagai orang tua di rumah, bagaimana berkomunikasi dengan anak-anak kita itu, membimbing mereka menjadi anak-anak yang saleh. Rabbi habli minas shalihin. Oleh karena itu, harapan kami melalui momen virtual Zoom ini, tentunya hanya kita sekedar berbagi experience the best teacher. Pengalaman adalah guru yang paling bijaksana. Mengajarkan kita bagaimana mendidik anak-anak kita ini dengan penuh dengan kesabaran, keikhlasan. Bukankah teman-teman guru di sekolah-sekolah sudah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh pemerintah, apakah itu tunjangan fungsional, sertifikasi guru, kemudian bagi PNS itu kan sudah terpenuhi semua. Tapi bagaimanapun ini kita, bagaimana memperbaiki nawaitu kita untuk membangun madrasah, sekolah yang baik. Saya kira ini hanya sekedar umpan balik. Mungkin kita bisa berdiskusi panjang lebar. Ya, apa yang kita alami, semua kita merasakan bagaimana hari ini tetap kita harus bersemangat meskipun masa pandemi ini belum berakhir. Tapi kita berdoa mudah-mudahan masa pandemi ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah mengingatkan kepada kita semua bahwa memang kita dituntut untuk bersabar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin." Wa lanabluwannakum, kata Allah, sungguh aku akan menguji kamu. Wa lanabluwannakum bisyai'in dengan sesuatu. Wal ju' dengan rasa lapar. Wa naqsin minal amwal dan kekurangan harta. Wath thamarat dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Maka dituntut para guru-guruku yang mulia kita menghadapi semua ini sekarang, di mana kita sebagian saudara kita kekurangan harta, merupakan ujian Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah menutup dengan ayat yang terakhir, wa basyiris sabirin, dan memberikanlah berita kabar gembira bagi orang-orang yang bertakwa. Untuk menjadi guru yang terbaik adalah bagaimana niat kita, memperbaiki niat kita, kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, mengajarkan ilmu itu kepada anak-anak kita. Kata pepatah, laulal ilma lakana an-nasu kal baha'im. Sekiranya manusia itu tidak berilmu, maka dia seperti binatang. Coba bayangkan para guru-guruku yang mulia, kalau seorang manusia tidak punya ilmu, maka dia seperti binatang. Kemudian sebaliknya,
menjadda wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan. Maka hal inilah yang ditanamkan kepada siswa-siswa kita, para guru-guru kita, bagaimana mereka memotivasi, memacu diri untuk menuntut ilmu, mengajarkan ilmu kepada anak-anaknya. Saya rasa ini merupakan adalah investasi akhir. Jadi, kemudian bahwa orang yang mengajarkan ilmu kepada anak-anaknya itu seperti disebutkan dalam hadis, khairun apa? Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran wa 'allamahu, dan mengajarkannya Al-Quran. Oleh karena itu, para guruku yang mulia, mungkin cukup penyampaian pada hari ini. Mungkin ada kita bisa berdiskusi lebih panjang kepada teman-teman, sharing to sharing, berbagi pengalaman. Mungkin di teman-teman misalnya di provinsi lain punya pengalaman yang lebih indah, bisa kita bertukar pengalaman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pemaparan materi dari Bapak Lantai SAG MPD. Pada rekan-rekan guru sekalian, mungkin ada pertanyaan atau sumbang saran, sharing-sharing yang bisa kita bagikan kepada teman-teman yang lain. Persilahkan. Ibu Hikmah mungkin. Ibu Sri. Kalau ini Pak Lande ya, Bapak. Iya, Bapak, salam kenal. Saya Ika dari Depok, Bapak. Iya. Ya. Mau ini aja Pak, mau nyuri ilmunya nih dari Bapak. Kan sekarang ini sedang ini ya Pak, sedang berlangsung pembelajaran online ya. Memang ya semua, kebetulan alhamdulillah di sekolah kami berjalan lancar. Anak-anak dapat walaupun sesinya tidak seperti di sekolah misalnya alokasi waktunya, namun semoga ini ya maksimal aja gitu. Namun di sisi lain namun di sisi lain kan memang sih kita semua berlomba-lomba ya dalam pembelajaran online ini, menyajikan sesuatu yang kreatif, yang teknologi tinggi gitu. Namun di sisi lain terkadang ya yang kehilangan ini, yang lulus gitu, yang agak susah ngontrol itu kan dulu kita kami sekolah Islam Pak. Dulu kita memberikan pendidikan adab, akhlak gitu ya. Jadi ke anak-anak tuh kayak memantau sholat duha, memantau bacaan Quran mereka gitu setiap hari kita ngaji gitu. Terus memantau adabnya mereka gitu. Nah ini agak-agak kesulitan nih, PR banget gitu. Jadi kadang saya mulai mengaji lagi kemarin baru hari Kamis Jumat, seminggu 2 kali ngajinya. Kelihatan banget anak-anak ngajinya udah mulai kacau tuh Pak. Saya aduh Masya Allah kok begini ya gitu. Kemarin baru udah bagus, sekarang udah jelek gitu ya ngajinya, udah lupa-lupa, mereka lupa huruf, ya Allah Masya Allah. Itu yang yang out of control ya, di luar kendali ya. Kita memang kan orang tua banyak sibuk kerja, anak-anak bahkan di rumah sendiri belajar gitu, tidak dipantau segitu. Anak saya sendiri pun kelas 1 dilepas gitu Pak. Sedangkan guru hanya di screen di layar, orang tua sibuk sendiri. Suami saya juga ngajar online sendiri, itu anak sendiri Pak, di depan layar gitu. Nah, gimana ya Pak caranya memang itu tugas kami orang tua gitu memang. Kita sebagai guru, sekaligus sebagai guru, bagaimana itu supaya adab gitu, adab akhlaknya itu tetap terjaga, ngajinya tetap gitu ya, tetap terjaga. Sekarang online kita tidak bisa full ngaji tiap hari. Itu bagaimana ya Pak solusinya? Kita memang
ini ya teknologi kita sedang ininya bikin video lah, apalah gurunya ya Pak. Namun lupa gitu satu itu kebiasaan anak, habit anak, akhlaknya, adabnya itu nomor satu juga kan tidak bisa dilupakan gitu. Itu bagaimana ya Pak? Itu kesulitan saya pribadi sih ini mah Pak di sekolah gitu. Terima kasih Pak Lande. Assalamualaikum. Duh, maaf nih saya di rumah nih Pak baru datang, maaf kalau enggak. Iya, iya. Iya. Ya sudah Pak, sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab ya Bu? Iya, iya, boleh Pak. Oh iya, terima kasih banyak. Ya sekedar berbagi saja ini Bu, pengalaman experience di BTC adalah pengalaman guru yang paling bijaksana adalah ya kita sebenarnya kita tidak menghendaki hal ini ya karena pembelajaran kita disuruh belajar di rumah, kemudian ya peran tidak terlepas kerjasama antara guru dengan orang tua. Peran orang tua sangat menentukan akhlakul karimah anak-anak kita di rumah. Ya bagaimana anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh, yang mendoakan kita nanti kelak di hari kemudian. Dalam artian bahwa harusnya ada semacam kartu kontrol pemantauan, misalnya anggaplah anak ini sholat di rumah, ya. Tapi kan sekolah belum ada dibuka. Kalau di Makassar ini belum dibuka sekolah. Semua orang sudah merindukan sekolah ini. Tetapi ya apa yang harus kita lakukan peran orang tua dan guru itu adalah komunikasi dengan baik. Misalnya dari praktek sholat mungkin melalui Zoom virtual, ya kemudian dikirimkan sama gurunya. Tetap ada pemantauan. Ya, wa quli malu fasyayarullah, dan bekerjalah maka Allah akan menilai pekerjaan. Karena kita tidak menginginkan semua ini, tetapi ini adalah sebuah ujian. Bagaimana mencari problem solving, mencari solusi untuk anak-anak kita ini belajar mengaji, kan virtual misalnya menyetor hafalannya, tetapi itu terlaksana. Yang penting kita lakukan saja now itu kita step by step, qalil ke qalil, maka insya Allah. Tetapi nanti kalau sekolah dibuka kan alhamdulillah sudah kita bisa berbuat semaksimal mungkin. Ini kan kita terkadang terkendala oleh kuota, ada bahkan guru biasa terkadang mengeluh tidak ada kuotanya, macam-macam. Saya rasa itu merupakan tantangan bagi kita semua. Tetapi bahwa pertanyaan Ibu Sri bagaimana ini, ya adakan saja komunikasi kepada guru-guru di madrasah, di sekolah, bagaimana memantau akhlak. Tetap juga di rumah kita ini memantau anak kita baik itu sholatnya, mengajinya, semua akhlakul karim. Saya rasa itu Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Iya, terima kasih banyak Pak Lande. Bu. Mungkin ada teman yang menambahkan. Bu Nur, bisa mungkin teman-teman ada yang menambahkan. Tapi ini kan sekadar sharing saja. Yang kita hadapi di sekolah, di madrasah, sama semua guru. Keluhannya Pak Lande. Iya. Halo. Iya. Iya, Bu. Iya, baik. Perkenalkan Pak, nama saya Tia, saya dari tim Beasiswa untuk Guru. Terima kasih ya Pak Lande sudah bisa bergabung dan sharing di ruangan ini. Iya. Pak, saya mau ini juga nih, mau bertanya terkait, terdengar ya Pak? Halo? Iya, iya. Iya, Bu. Ya. Dengar. Saya mau bertanya juga nih Pak, terkait kepemimpinan saat ini ya, kan saat ini masa pandemi ini benar-benar diuji nih ya Pak. Iya. Kalau dari sekolahnya Pak Landi sendiri, mengatasi guru-guru yang apa ya, karena harus mengikuti teknologi ini gimana? Itu yang pertama. Yang kedua itu
gimana caranya agar guru-guru ini tetap semangat gitu Pak dalam masa pandemi ini. Iya. Ya, terima kasih banyak. Tapi Ustaz, Iya. yang pertama Terima kasih tadi. banyak. Ya baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Ibu tentang teknologi. Terus terang di sekolah kami itu sebenarnya guru-guru juga sudah melaksanakan pembelajaran online di rumah, ya belajar dari rumah. Kemudian banyak hal juga bahwa terkadang juga, mohon maaf, masih banyak juga ada guru masih kurang pandai atau pandai menggunakan gadgetnya, namanya pembelajaran PJJ jarak jauh. Tetapi saya rasa kalau kita ya tetap belajar menggunakan pembelajaran teknologi itu memang tidak semua guru-guru bisa, karena guru-guru kami juga ada umur-umur ya, artinya tidak pernah kesan menggunakan laptop ya. Tetapi ada hal yang kita harus gunakan bahwa terkadang bisa menggunakan, dibantu oleh teman-teman guru yang lain untuk mengoperasikan pembelajaran online. Lalu yang kedua, bagaimana memberikan semangat kepada guru-guru kita. Tentunya untuk memberikan semangat guru-guru kita itu berbagai macam hal. Apakah diberikan sebagai semacam hadiah, support, dorongan untuk mereka bangkit. Itu bagaimana mengajarkan anak-anak kita ini karena tanpa semangat kita tidak akan mampu melalui masa yang pandemik ini. Tapi seorang guru yang pandai, guru yang bahagia, mampu mengimplementasikan pengajaran di madrasah, bagaimana dia ada pendekatan para peserta didik, insya Allah anak itu menjadi anak yang terbaik. Ya. Saya rasa untuk memberikan kiat-kiat, memberikan dorongan para pendidik, apalagi di masa ini ya tidak mudah, tetapi insya Allah kita berusaha untuk memberikan semangat teman-teman. Di madrasah kami itu jumlah siswa itu ada 300 lebih. Tapi ini sudah beberapa pengaruhnya masa pandemi ini. Mohon maaf, karena didominasi di samping sekolah kami itu ada juga SMP negeri sekarang dibuka ini. Jadi berpengaruh juga. Maka kami sebagai kepala madrasah turun juga ke bawah untuk menjemput siswa. Karena kalau tidak, maka sekolah ini sangat kurang siswanya. Kita sekarang bersaing. Iya. Untuk kelas 7 saja sekarang ini baru 60 siswa. Untuk mencari siswa sulit. Karena di lingkungan kami itu sekolah-sekolah negeri itu ada SMP 5 negeri, ada SMP 7 negeri, ya. Hingga takwa untuk habis Quran itu. Tapi saya rasa bahwa kalau kita punya strategi, insya Allah, maka kita akan mudah mendapatkan peserta didik. Kemudian di madrasah kami itu tidak seperti madrasah-madrasah yang lain. Anggaplah di madrasah kita ini ada 300 siswa, kemarin 9 rombel. Itu orang-orang yang idol. Jangan karena kendala persoalan finansial, mohon maaf, anak itu tidak mendapatkan pendidikan. Tapi harus mereka mendapatkan pendidikan. Biarkan dia belajar, tetap kita subsidi. Karena saya melihat kalau anak-anak ini tidak diberikan pengajaran yang baik, kemudian dia tumbuh, dia akan menjadi orang-orang tidak terdidik dengan baik. Tapi jadikan bahwa peserta didik ini bagaimana untuk menjadikan lahan dakwah. Ini
Karena banyak orang-orang yang di dalam keluarga bercerai, pisah orang tua, iya, atau broken home, maka ini harus kita adakan pendekatan supaya dia bersekolah. Ya, itulah kiat-kiat kami untuk memajukan madrasah. Saya rasa demikian jawaban kami, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Memang ya Pak ya, kalau misalnya pandemi ini menguji banget untuk semua pemimpin ya Pak ya, pemimpin sekolah, apalagi kepala sekolah dari yayasan pun benar-benar harus berpikir gitu gimana caranya biar sekolah ini juga terus berjaya gitu ya Pak. Jadi kalau misalnya terkait guru-guru benar-benar memang sangat dimotivasi gitu ya Pak untuk terus bisa bergerak dalam pembelajaran gitu ya. Iya, Bu. Sebenarnya juga ada sedikit tambahan. Teman-teman guru sekarang juga pesan itu melihat kan tipe guru di sini ada pertama yang sudah dapatkan sertifikasi, ada yang belum mendapatkan sertifikasi, kemudian ada yang mendapatkan fungsional, ada tunjangan fungsional dari Kementerian Agama Kota Makassar itu ada 250.000 per bulan. Itu bagi yang belum sertifikasi. Kemudian ada yang impasing. Impasing itu teman-teman ada yang sudah mendapatkan 2,9 juta per bulan, itu impasing. Bahkan ada PNS. Tetapi kan ini bagaimana kalau seorang guru yang tidak mendapatkan semacam sertifikasi tidak, fungsional tidak. Nah, kemudian dia cuma sekedar mendapatkan jam. Sementara jam ini ada pengurangan. Kemarin kan full sampai jam 30 kita belajar. Jam 7.15 sampai jam 2.30. Sekarang dikurangi jam itu. Nah, ini sementara kita mau bicarakan sama Kementerian Agama, Pak Kasih, apakah mengajari 1 jam, terhitung 2 jam atau 3 jam? Full. Ini belum, baru kita mau komunikasikan insya Allah besok di hari Senin Kementerian Agama. Tapi saya bilang teman-teman, kita mengajar dulu, insya Allah. Baik, karena saya juga memberikan motivasi kepada teman-teman guru yang namanya rezeki. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah memberikan jalan keluar. Biasanya kemarin baru mengajar tiba-tiba jadi alhamdulillah lulus PNS. Ada seorang teman-teman guru di madrasah kami ya, Ibu Hikmah ya, Mama Ibu Hikmah ya. Itu mereka mengajar karena penuh dengan kesabaran tiba-tiba lulus PNS ya. Kita tidak tahu rezekinya orang, tetapi saya berusaha saja. Ya Allah sudah memberikan rezeki. Tinggal kita bagaimana melaksanakan tugas kita dengan baik. Banyak berdoa, banyak ikhtiar dan doa. Bukan sekadar berdoa saja tambah ikhtiar, tetapi kita harus melakukan usaha dulu kemudian berdoa. Fatawakkal 'ala Allah. Saya kira teman-teman guru menginginkan bagaimana mendapatkan kesejahteraan guru. Itu perlu juga diutamakan teman-teman yang belum serti. Bagaimana kalau dia sudah mengajar 5 tahun kan sudah mendapatkan serti. Ya, serti kemudian mendapatkan impasing dari 1,5 serti itu mendapatkan 1.500.000 per bulan. Kemudian impasing tambah 1,4 berarti 2,9. Alhamdulillah. Tinggal bagaimana teman-teman ini mensyukuri nikmat itu. Itu mengajar terus menerus karena kita ini mulai tahun 2005 kita melaksanakan pembelajaran di sekolah kami. Terima kasih banyak. Ya. Iya benar-benar ya Pak ya, terkait rezeki ini memang kalau misalnya kita nggak percaya mungkin kita merasa apa ya tersendat gitu. Jadi tuh banyak cerita guru-guru itu sembari mengajar kemudian mencari pekerjaan yang lain gitu, misalnya berdagang online atau berjualan online. Iya, atau betul. Ada beberapa sekolah yang pada akhirnya ingin tutup, kemudian ada beberapa sekolah yang tidak mendapatkan murid. Ini kan menjadi tantangan juga gitu ya Pak.
Ada teman-teman itu di madrasah, terutama di bawah Kementerian Agama, ada beberapa madrasah sudah ditutup oleh Kementerian Agama. Banyak sertifikasi guru, tetapi tidak ada murid. Maka madrasah itu ditutup. Dianggap tidak berprestasi. Bayangkan gaji sertifikasi dibayarkan oleh negara, kemudian dia tidak mencari siswa. Dianggap tidak sukses. Apalagi kalau masa pandemi ini, saya katakan bahwa kalau mereka tidak, apalagi mohon maaf, kita ini sekolah swasta. Beda dengan negeri itu, kalau MTS negeri model di Veterani Makassar terkenal itu, dia belum tutup, dia bisa terima 400 siswa kelas 1. Ya, tes. Tetapi kalau swasta, nanti sesudah tes baru lari ke dari negeri ke swasta. Saya bilang disaring dulu, ini tidak tersaring semua ini, kemudian masuk di swasta. Makanya sekarang meskipun sebenarnya kita bandingkan dengan sekolah-sekolah kita anggap itu negeri sekolah, karena orang tuanya itu bisa mendapatkan sekian banyak anak-anak pejabat yang masuk. Jelas mereka dipilihkan. Tetapi meskipun tidak ada dikotomi antara negeri dan swasta, tetapi tugas kita adalah bagaimana mencerdaskan kehidupan, sama-sama. Saya katakan bahwa masa pandemik ini, kemarin kita bisa menolak siswa. Di madrasah kami itu bisa terima 3 kelas, bahkan ada kita tolak tahun 2019. Tapi sekarang, kendalanya sekarang banyak orang tua tidak mau menyekolahkan anaknya. Iya, karena untuk makan saja susah. Iya, benar. Iya. Ini kemarin, mohon maaf, kemarin datang di madrasah, bahkan saya telepon saja itu, mendaftar, tapi uangku cuma 300, dapat masuk aja langsung, masukkan pembelajaran online. Maka strategi itu yang kita lakukan. Kalau saya berhitung tentang finance atau tentang salary, tentang keuangan, dia tidak bisa. Beda dengan sekolahnya misalnya Yusuf Kalla. Orang bayar sampai 20 mampu, tapi memang kan background-nya orang tuanya orang-orang punya head mobil, diantar mobil. Kalau ini hanya sekedar on foot saja, jalan kaki dari rumah ke sekolah. Tapi saya rasakan bahwa kalau bahasa begitu itu engkau itu dan banyak rezekinya. Orang yang apa? Mayasra yahsud. Siapa yang menanam, maka dia akan menuai. Kalau dia menanam dengan kesabaran, menuai. Kita tidak tahu dari mana arahnya, tapi kita sudah nawaitu, kita innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Ini amal itu kan niat. Terbaik kita insyaallah. Kita bersama-sama bangun madrasah, karena madrasah itu menjadi madrasah yang hebat dan bermartabat. Tapi kita tidak bisa terlena dengan madrasah yang maju. Semua hari ini yang di masa pandemi semua kena semua dampaknya. Kita melihat bagaimana tidak anak-anak mau sekolah di sekolah favorit, tetapi karena di PHK orang tuanya di rumah, ya kita rasakan ini kita. Ya. Makanya saya katakan bahwa harus kita, itu hal yang kita harus tempuh adalah kita harus bertahan dalam hal ini. Meskipun ada teman-teman, apakah itu teman-teman, mohon maaf, ada ojek misalnya, ojek online melakukan, laba asa, tidak apa-apa itu dia lakukan selama dia kan mengajar online juga di rumah. Sementara kalau tidak ada misalnya ya samping tidak apa-apa. Saya rasa selama hal itu hal dia mengajar dan mencari tambahan, wajar-wajar saja. Kita tidak bisa salahkan mereka karena ini persoalan. Apa orang bilang kata persoalan perut. Ya hari ini kerja, besok makan. Kalau tidak kerja tidak makan. Nah, makanya saya harus sering menggembirakan kepada teman-teman bahwa ya kita harus jalani ini. Tapi insya Allah innamal usri yusra, sesudah kesulitan ada kemudahan. 2 kali diulang dalam ayat innamal usri, sesudah kesulitan ada kemudahan. Bayangkan kita diberikan nikmat
20 tahun. 1 bulan saja ini, misalnya anggaplah 1 tahun ini pandemi. Ya, kita harus merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kan Allah yang memberikan ini. Ya mungkin ada hikmah di balik. Kita rasakan semua hikmahnya. Saya rasa itu ini sekadar berbagi saja kepada teman-teman guruku yang mulia. Terima kasih banyak. Ya, baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Lande. Ya. Saya ingin menyapa teman-teman yang baru bergabung dulu ya Pak. Iya, iya. Ya. Halo teman-teman yang baru bergabung. Jadi ini Pak Lande tadi sudah menyampaikan terkait bagaimana bertahan menjadi pemimpin di masa pandemi ini. Nah, saat ini kami sedang melakukan diskusi. Jadi teman-teman di sini baru bergabung, boleh bertanya langsung dengan Pak Lande. Ini adalah salah satu kepala sekolah dari Madrasah Ummul Alimin Cabang Makassar. Benar ya, Pak? Iya, Bu. Ya, benar. Jadi teman-teman di sini yang baru bergabung boleh berdiskusi atau bertanya langsung dengan Pak Lande. Pak Ucu mungkin. Pak Yusuf ada pertanyaan? Ada Ibu Herianti Riki, Ibu Nikmah, Ibu Atri Nursalam. Iya, teman-teman yang lain boleh nih bertanya atau berdiskusi. Kalau nggak ada, saya lagi nih yang tanya. Silahkan dia. Ya, halo Pak Lande, lanjut lagi ya. Ya. Jadi memang benar sih tadi kalau menurut cerita Pak Lande, maksudnya tuh ya boleh buat guru-guru yang ingin mencari rezeki yang lain, tapi tetap harus fokus dalam memberikan pembelajaran daring gitu ya Pak. Ya. Tapi itu ada beberapa guru yang merasakan masa pandemi ini sepertinya semakin banyak gitu tingkat administrasinya. Itu gimana Pak? Kalau dari pengalaman Bapak, jadi itu semakin apa ya? Guru-guru itu harus misalnya harus memberikan pembelajaran menggunakan video. Itu kan harus menggunakan waktu durasi yang cukup lama gitu kan Pak. Kemudian administrasinya semakin banyak. Ada yang bercerita mengeluh gitu lah seperti itu. Itu gimana menurut Bapak? Sebenarnya kalau memang teman-teman ini, karena kami juga di sekolah itu ada 4 sekolah dalam satu kompleks. SMK Muhammadiyah 3, SMA Muhammadiyah 6, SMA Madrasah MTS Muallimin Muhammadiyah. Saya ceritakan dulu sebentar bahwa MTS ini sebenarnya berdiri pada tahun 1932. Masalah yang di belakangnya Ibu Nur ini masih ada bangunan tua ini. Iya. Di madrasah ini pernah mengajar Prof. Buya Hamka tenggelamnya kapal Panderwich. Buya Hamka pernah mengajar di tempat ini. Maka kenapa banyak sekolah-sekolah Muhammadiyah di Makassar? Inilah cikal bakalnya dulu pertama sekolah Muhammadiyah di Makassar sampai berkembang dari Sumatera. Ya, jadi di Makassar ini banyak sekolah-sekolah Muhammadiyah, termasuk dia menampung orang-orang miskin, bagaimana mereka itu belajar di tempat pembelajaran Muhammadiyah itu. Ya, itu saya katakan bahwa meskipun mungkin uangnya minim, kurang, tetapi kita terima karena itu ini adalah
amal jariah kita di masa yang akan datang. Keluhan-keluhan memang teman-teman berkeluh kesah tentang pembelajaran karena menggunakan kuota internet. Bayangkan kalau kita bagikan saja 10 giga, itu kita kerjasama membagikan kepada untuk madrasah ini, kita bagi kepada guru-guru itu, sebenarnya 10 giga itu 40.000 kerjasama dari simpati ya, Telkomsel itu berbagi. Cuma saya katakan mudah-mudahan kita bisa melewati semua ini. Kita tidak menginginkan sebenarnya ini semua apakah itu administrasi. Tapi kan sekarang LPP tinggal biasa per lembar, ya selebar per lembar. Kemudian kuota itu kita bagikan, karena anak peserta didik juga kita bagikan di madrasah kami untuk sebagai pelaporan dana BOS. Jadi mereka tuh kita bagikan. Cuma disampaikan jangan sampai dibagikan kuota, dia cuma gunakan game saja. Ya, untuk anak-anak kita. Ya, saya rasa itu kita sudah bagikan untuk kepada guru-guru. Ya, saya rasa itu semua punya tantangan-tantangan. Tetapi insya Allah mudah-mudahan ke Desember atau bagaimana kita kembali lagi kita rindu semua kepada anak-anak kita untuk mentransfer knowledge, memberikan pengajaran akhlakul karimah kepada anak-anak kita. Dan kita tujuan untuk mengajar, mendidik mereka supaya mereka menjadi orang yang taat beragama. Saya kira itu sekedar sharing saja. Mungkin sedikit saya tambahkan ya Pak, mengenai masalah semakin banyaknya administrasi, ya memang itu banyak dikeluhkan sebenarnya oleh rekan-rekan guru. Ada yang mengatakan kok bertambah seperti ini, kita disuruh buat seperti ini lagi. Sementara pembelajaran online juga sudah menguras waktu, biasanya sampai anak-anak biasanya juga sampai malam baru tugas, sampai malam bertanya tentang materi pembelajaran hari ini. Biasanya kan kalau kita di sekolah, pembelajaran offline maksudnya tetap muka, kita mengajar 2 jam di kelas. Itu memang waktunya cuma cukup 2 jam. Tapi pada saat pembelajaran online ini, waktu 2 jam itu sebenarnya tidak cukup. Karena anak-anak biasa bertanya sudah melewati batas waktu jam pelajaran yang diberikan. Seperti itu. Mungkin disitulah teman-teman guru merasa sedikit bertambah bebannya atau bertambah kerjanya, mungkin seperti itu. Kembali ke Bu Tias. Ini sih benar Bu. Ini soalnya bisa jadi bertambahnya meninjau siswa yang belum mengumpul tugas gitu, akhirnya bisa sampai malam, atau mempersiapkan pembelajaran untuk besok gitu. Bisa jadi. Kalau dari Pak Landi sendiri untuk pembelajaran dari mewajibkan menggunakan video atau memang sesuai dengan kebutuhan guru-gurunya dan anak-anak atau gimana Pak? Ya, untuk teknologinya Bu. Teknologinya. Iya. Kalau saya di madrasah itu tergantung dari terkadang kita mau yang lebih bagus, misalnya classroom, tetapi anak-anak kita ini di madrasah kasihan juga tidak punya kuota, belum apa-apa sudah ini. Terkadang juga kita gunakan WA, WhatsApp. Lebih kalau saya biasa terkadang mudah lewat video menghafal, misalnya karena misalnya pembelajaran bahasa Arab menghafal 1 sampai 100, domir, huwa humahum hiya humahunna anta antum.
Antum jadi fotokan saja. Ya, itu kan tidak bisa karena masa sekarang ini dalam begini. Kita kondisikan saja. Artinya kan liminasa arabi kadrihi. Artinya berbicara manusia sesuai dengan kadar kemampuan mereka. Kita tidak bisa teknologi yang harus dipakai. Kalau metode yang saya pakai adalah yang mana dia mampu. Karena kita menerima tugas itu sampai 24 jam. Makanya HP itu biasa berdering terus. Lancar berdering, maka cepat habis juga pulsa dan kotanya karena yang namanya bekerja. Tapi saya yakin bahwa wa kulik malu saya Allah. Bekerjalah maka Allah akan menilai pekerjaan. Tergantung dari kita. Artinya kesejahteraan Allah sudah diberikan oleh pemerintah kita melalui invasi bagi yang sudah invasi karena kan pun mengabdi ditambah mungkin 10 tahun 15 tahun kan sudah merasakan juga artinya kesejahteraan. Saya rasa itu perlu disebut bagi teman-teman yang bisa berbisnis silakan. Tapi saya sampaikan bahwa ini adalah lahan pahala. Terkadang biasa kalau kita berbicara masalah gaji di madrasah, very late, sangat sedikit. Tetapi saya yakin bahwa semua itu yang kita laksanakan, saya katakan nawa itu kita berbagi pengalaman sebenarnya kita. Satu hal yang saya ingatkan kepada teman-teman guru yang mulia. Kita mengabdi di madrasah itu 2005. Sudah berapa banyak orang-orang yang jadi sukses karena kita hanya sekadar menyampaikan pengajaran yang baik, mereka sukses. Itu kan ladang pahala. Kita tidak punya yang banyak, tetapi kita ajarkan ilmu. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamari. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tak berbuah. Istilahnya kalau bahasa Bugis, yang kita dapatkan ini barakahnya. Lino akhirat. Ya, begitu cari banyaknya. Apa juga artinya banyak, hanya sekadar ya. Tidak ada keberkahan, tetapi lebih bagus juga banyak kalau banyak keberkahannya. Sebenarnya teman-teman saya katakan bahwa ya tinggal menunggu saja waktu sebentar. Insya Allah. Kalau kita melaksanakan tugas kita dengan baik, saya katakan kalau itu kita dengan baik, maka kita memetik hasilnya. Siapa yang menanam, maka dia akan menuai. Ya, tergantung dari kita semua. Ya, semoga kita ini menjadi ladang pahala dalam mengajarkan ilmu-ilmu kita kepada anak-anak kita. Saya juga merasakan bahwa ya mudah-mudahan pembelajaran daring ini, tetapi pembelajaran daring ini akan dilaksanakan bisa saja suatu saat orang belajar tanpa ada sekolah. Tetapi mereka belajar antara ruang dan waktu. Anggaplah misalnya mereka kuliah tapi tidak pernah melihat perkuliahan itu. Contoh kita melihat, karena ada perkembangan teknologi, universitas terbuka. Nanti orang mau ujian baru ketemu. Iya, wisudanya di Jakarta, tapi pembelajaran online. Ya, yang nanya perkembangan zaman. Setiap zaman ada orangnya, dan setiap orang ada zamannya. Oleh karena itu saya ingin sekadar menggembirakan saja semua kepada teman-teman guru. Ya, kita berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Saya kira demikian, Bu. Assalamualaikum. Terima kasih penjelasannya. Menarik. Mungkin masih ada yang ingin bertanya atau waktu sudah Benar, nanti kalau mau ditutup, misalnya mau ditutup, nanti kita berdoa saja bersama-sama. Kita doa. oh, iya, yes. Oh. Iya. Iya, Ya. siap. Mana nih, Bu? Kita tunggu pertanyaan atau diskusi sampai pukul 13.45 ya, Putri. Setelah itu 13.45 ya? Setelah itu Pak Lande mau memimpin doa. Iya, bisa. Iya, Pak. Mungkin ada sharing-sharing dari Pak Yusuf?
sekedar sharing saja. Kita berbagi, saling menggembirakan. Ya. Dalam Ibu masa pandemi Ade. kita tuh jadi saling menguatkan gitu ya Pak. Atau mungkin ada sharing dari Ibu Hikmah. Ya, Ibu Hikmah juga yang punya pengalaman yang banyak di kampus, Ya. di mana-mana. Kita berbagi saja, saling menggembirakan. Atau Pak Yusuf. Saya bukan mau ini. Saya mau curhat. Boleh Bu, boleh banget Boleh ya. dong. Saya ini kan, saya ibu rumah tangga. Tapi artinya saya juga harus di masa pandemi ini saya juga harus mengajar, saya juga harus mendampingi anak, ya, sama tadi dengan Bu Eka. Jadi di rumah itu kegiatannya bukan semata-mata hanya tinggal di rumah, tapi tugas kita serasa lebih bertambah karena di satu sisi kita harus dampingi anak Zoom dengan dengan gurunya, di satu sisi juga kita sibuk ladeni siswa di grup ya di waktu yang bersamaan karena semuanya sama-sama masuk pagi ya kan. Nah, bagaimana sih sebenarnya kalau melihat dari pandangan ini apa ya, tugas kita sebagai ibu dan tugas kita sebagai guru, kita mau ini kan sama-sama terlaksana, dua-duanya terlaksana dengan baik. Satu amanah ya, dua-duanya amanah deh, ya kan, dua-duanya amanah. Nah, tidak mungkin salah satunya ada yang didahulukan. Misalkan saya tidak mendampingi anak karena lebih fokus ke siswa. Atau saya kalau saya tidak dampingi siswa, saya fokus ke anak kan saya salah juga di situ. Nah, saya mau begini, Ustaz. Apa ya? Sama Ibu Ika. Kira-kira dari segi ininya dosakah saya? Kalau dilihat dari segi agama ya, salahkah saya di satu sisi mendahulukan, misalkan di satu sisi saya mendahulukan anak, sedangkan amanah saya di sekolah bukan terbengkalai sih, tapi tidak maksimal, atau saya memaksimalkan di sekolah, tapi anak tidak maksimal begitu. Karena terus terang ini yang Niswa ini sekolahnya terlalu ini. Dari awal memang harus mulai dari sholat duhanya, surah pendeknya dari pagi di video, sholatnya di video, bahkan wudhunya juga di video. Jadi belum lagi kalau dia kurang mood, ya memang harus bekerja keras sampai baca doanya, berdoa sebelum makan. Jadi terkadang saya kalau saya tidak dapat doa sebelum makan pada hari itu, terkadang doa yang malamnya yang saya kirimkan, karena kan kalau malam saya biasanya enggak mesti di video langsung kalau malam, tapi saya ambil videonya, nah itu yang saya kirim paginya. Terkadang saya pikir kayaknya saya salah deh, karena harusnya kan yang dikerja pagi yang saya kirim, bukan yang dikerja malam. Gitu. Ya, sudah bisa dijawab ya. Iya Ustaz. Ya mungkin dua hal pekerjaan semua. Bagaimana seorang ibu cinta kepada anaknya, tetap dia memperhatikan. Dalam artian bahwa tugas kita sebagai guru mengajarkan, saya katakan bahwa mentransferkan ilmu kepada anak yang meskipun karena masa ini masa daruriun ya, masa darurat itu kalau pandemi ini karena bukan keinginan
tetap kita harus masing-masing kita, karena namanya tugas, tetap juga kita lebih utamakan keluarga dan pengajaran. Karena pengiriman misalnya pembelajaran online di anak-anak kita misalnya, saya rasa kalau orang tua sebagai guru punya kebijakan kepada anak, sebenarnya kita ini guru mau cepat tugas dikumpulkan, tetapi kan ini kan kita memperhatikan kesan orang tua tidak punya kuota besok. Mungkin kemarin juga begitu, ada yang saya rasa tidak apa-apa lah memberikan motivasi kepada anak didik kita. Tidak usah karena masa ini serba sulit, kita juga lebih mempersulit juga. Saya rasa juga ini ya, kita cari kemudahan. Basyiru wala tu'assiru, mudahkan dan jangan dipersulit. Ya, semua itu adalah tugas kita di dunia ini, ya, bagaimana anak kita ini bisa menjadi orang-orang yang terbaik di masa akan datang. Karena anak-anak kita ini tentunya dari ibunya nanti kalau dia penurunan sifat atau cerdas kan, istilahnya tidak ada seorang ibu ingin melihat anaknya menjadi anak yang tidak sukses. Semua kita inginkan menjadi anak yang sukses, anak kita. Tidak terlepas dari kedua orang tua kepada anaknya. Karena tugas guru ini adalah tugas yang mulia, sebagaimana Nabi disebutkan dalam ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi semesta alam. Kita ini pengajar untuk mengajarkan ilmu. Kesan dan pesan kita ketika kita bertemu di suatu saat, apakah entah 30 tahun yang akan datang, 30 tahun, dia mengatakan, Ustaz Yusuf, guruku dulu itu. Ya, kita lihat anak-anak kita ini bahwa banyak very naughty, bukan berarti semuanya very naughty, very nakal. Sebenarnya tidak bisa anak bisa dikatakan nakal karena ia namanya hyper, ya, lincah. Ada yang bisa manjat sampai, karena memang di situ kompetensi mereka. Ya, tidak bisa dikatakan mereka. Karena banyak saya melihat, maaf ini pengalaman saja, banyak saya melihat anak-anak kita ini, mereka itu dulunya, saya bilang, ada yang manjat pagar sampai tangan itu hampir putus, ada yang jatuh dari lantai 2, macam-macam kita hadapi di madrasah. Tapi saya katakan, ya inilah kita harus hadapi. Tidak mungkin juga kita harus lari. Kita harus hadapi bagaimana menyelesaikan persoalan ini. Karena anak-anak kita ini butuh kasih sayang, kurang. Ya, tidak ada orang tuanya. Cuma mungkin kita jadi orang tua di sekolah. Pada anak-anak yang disuruh pergi di panti asuhan, kita ambil, kita rangkul, dicarikan tempat karena sudah menghampir nasional pada saat itu. Hal-hal inilah yang dirindukan ketika mereka besar. Ya. Dan banyak pengalaman. Ya. Kita ini tidak akan bisa jadi begini tanpa seorang pendidik mendoakan kita, misalnya ada Kiai almarhum Kiai Samsudin. Bagaimana kita itu dicambuk dengan dicambuk dengan kabel besar. Coba kita tidak dicambuk, mungkin kita jadi tidak tahu jadi anak apa. Ya, itu adalah doa-doa mereka. Bisa kita begini. Makanya ketika anak-anak ingin bersekolah, permudahkan mereka untuk mendapatkan pengajaran yang baik. Bisa saja anak-anak nanti nih kalau besar, mohon maaf ini, ya, inilah yang mungkin yang membantu kita suatu saat. Karena ya, kalau saya umur saya sekarang sampai 45 ya, kalau berhitung itu 63 tahun ya sudah. Kalau kelebihan itu bonus, tapi inilah yang kita jadikan kekayaan pengajaran yang menghilangkan keluh kesah ya, di mana-mana. Ya, kita jalan saja. Allah berfirman, wa qul malu fasayarallah. Jangan kerjakan. Nanti saya menilai pekerjaan. Ya, tidak seorang pun sukses itu tanpa peras, keringat, banting tulang untuk mencapai cita-cita mereka. Ya, wa mal ladzatu illa ba'da ta'ab. Tidak ada kelezatan tanpa bersusah payah. Bersusah-susah dahulu, kemudian bersenang-senang
Jangan bersenang-senang dulu kemudian bersusah-susah, tapi bagaimana kita memanfaatkan manajemen, kita belajar. Ya, itu berarti berbagai pengalaman yang kita saksikan dalam kehidupan saya. Walaupun pada hari ini teman-teman masih merindukan pengajaran di sekolah. Anak-anak juga merindukan belajar di sekolah, begitu indah. Karena langsung kita ketemu, mendoakan, mengajarkan ilmu. Tetapi di tengah perjalanan kita diperhadapkan persoalan-persoalan veridifikan sangat sulit. Tetapi jangan kan sangat sulit itu kita sampai kita meninggalkan peran kita sebagai pengajar. Ya, saya katakan teman-teman, setiap zaman ada orangnya. Kita hari ini mungkin ada semacam kita tinggalkan di tempat ini. Oh, Pak Yusuf pernah mengajar di sini. Sampai Ibu Hikmah misalnya, Ibu Nur, sampai anak itu menjadi sukses. Kita tidak tahu itu. Ya, tapi tetap kita very smile, tersenyum menghadapi persoalan-persoalan yang tidak begitu ringan, insya Allah. Mudah-mudahan Allah memudahkan langkah kita untuk memberikan sebuah pengajaran yang baik kepada anak-anak kita. Terutama kepada guru-guruku, meskipun melalui virtual ini untuk bertemu, tetapi insya kita saling mendoakan. Meskipun jauh di sana ada di Jawa, saudara-saudara kita. Ya, saya kira demikian, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah tugas mulia untuk kita. Seorang ibu jangan pernah berputus asa. Ketika Nabi ditanya kepada siapa saya harus berbuat baik, ya, ummuka, ibumu. Karena kita sudah punya ibu orang tua. Ummuka, ibumu. Ummuka, ibumu. Aku semua itu. Kemudian bapak. Maka mari kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Selama mereka masih hidup, meskipun mereka sudah tiada, tetapi kita mendoakan Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamna kama rabbayana shighara. Merupakan amal. Kita katakan tadi amal jariah. Kita doakan ibu kita, maka doa itu sampai. Ya, ud'uni astajib lakum, mintalah kepada aku, maka kamu mengabulkan doa itu. Doakan meskipun dia sudah tiada, karena kita ini ya, amal jariahnya orang tua kita. Jangan pernah putus asa. Saya ini ya, jangan pernah mengeluh. Selama kita mau berusaha, ya, kita semua punya orang tua. Maka orang tua kami ada di Palu. Ya, tetap kita saling mendoakan. Doakan orang tua di setiap saat, bukan sekedar sesudah syarat. Setiap pengajaran kita, pelajaran online, mari kita doakan orang tua kita. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu yang diinginkan doa kita, bukan harta yang banyak. Iya. Nah, ya bahasa saya, perhatikan orang tuanya pada ini. Iya. Karena itu berkah hanya itu. Namun sebaliknya, kalau seorang anak durhaka kepada kedua orang tuanya, dia namita DC. Tidak ada keberkahan itu. Semata susah, semata-mata susah terus. Dan tidak ada kenyamanan. Susah mata terus. Ya itu kalau kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Lande. Karena waktu sudah menunjukkan hampir pukul 3 ya, waktu Makassar. Mungkin sebelum kita akhiri diskusi kita kali ini, kita akan menutupnya dengan doa yang dibawakan oleh Bapak Lande SAG MPD. Silahkan kepada Ustaz Lande.
para guru-guru yang mulia dimanapun saja berada, meskipun melalui virtual ini, tentunya mari kita saling menggembirakan menghadapi cobaan Allah yang diberikan kepada kita semua. Oleh karena itu mari kita menutup acara ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma annal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihan wal fitan ma zara min wa ma batan min baladina hadha asatan wa min buldanil muslimin amin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasana sahla. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, perlihatkanlah bahwa yang benar itu adalah benar. Berikanlah kemampuan untuk melaksanakan dan perlihatkanlah bahwa yang batil itu adalah batil. Berikanlah kemampuan untuk menjadi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita kembalikan kepada host kita, Ibu Tia. Silahkan, Ibu. Ya, baik. Terima kasih Pak Lanil sudah bisa membersama kami dan diskusi hari ini. Terima kasih banyak waktu dan kesempatannya Pak Lande bisa berdiskusi di sini. Terima kasih banyak dari tim Beasiswa untuk Guru. Semoga nanti kita bisa berkesempatan bertemu kembali ya Pak Lande. Ya, siap, Ya. Nanti kalau misalnya kami ingin sharing-sharing lagi, undang kembali ya Pak Lande, boleh ya? Boleh Bu, boleh. Ya, terima kasih banyak Pak Lande. Sama Bu. Ya, sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman guru, terima kasih sudah bergabung. Untuk waktu diskusi kita sudah selesai. Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Terima kasih semuanya. Yang mana? Orang sendiri orang. Berapa menit? Selesai nih Kak? 63 kurang 50, 13. Lihat dulu, Ah? Ayo, Mi. Selesai Mi? Iya. Masa tuh kakak ipar tuh naik berapa kilo ya?
3 kilo. Anak tadi Assalamualaikum. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. anaknya 29.